Kita ke informasi pertama, saudara. Demo mahasiswa yang menolak Undang-Undang TNI terjadi di sejumlah daerah. Bahkan beberapa di antaranya berakhir ricuh. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat yang menolak pengesahan revisi UU TNI untuk membaca isi Undang-Undang TNI terlebih dahulu secara detail. Aksi menolak Undang-Undang TNI terjadi di sejumlah daerah. Di Pematang Siantar, Sumatera Utara, massa dari beberapa universitas menggelar aksinya di gedung DPRD Pematang Siantar. Massa menolak berlakunya Undang-Undang TNI karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sementara itu, mahasiswa Universitas Cendrawasih yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa menggeruduk gedung DPRD Papua menolak Undang-Undang TNI. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak mencabut Undang-Undang TNI yang baru disahkan DPR pekan lalu. Massa menilai difungsi TNI dan sikap otoriter bisa kembali terjadi seperti saat Orde Baru jika undang-undang tersebut berlaku. Kasih kebebasan kepada masyarakat sipil untuk mengisi semua aspek, bukan TNI menguasai. Oleh karena itu kami hari ini turun tidak membiarkan siapapun. Kami tegak lurus kepada masyarakat akar rumput yang hari ini tidak bisa bersuara. Sepakat. Kawan-kawan, kalau bukan kita siapa lagi? Negara kita ini mencatat bahwa era Presiden kedua Soeharto itu dilensir karena rezim otoriter. Di tempat lain, unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang TNI di Karawang, Jawa Barat berujung ricuh. Polisi menangkap beberapa orang yang diduga merusak kantor DPRD Karawang. Polisi membubarkan massa unjuk rasa yang bertahan di gedung DPRD Karawang karena dianggap melebihi batas waktu yang ditentukan. Polisi menembakkan gas air mata, sebagian massa berlarian, namun sebagian lagi justru melakukan perlawanan. Kapolres Karawang AKBP Edward Zulkarnain bilang, massa bukanlah massa unjuk rasa, melainkan kelompok kriminal. Polisi pun menangkap beberapa orang dan menyita sejumlah barang bukti. Ini sudah mengarah kepada kriminal karena mereka sudah melakukan pengerusakan. Kami polisi persuasif, diklat sudah melakukan tindakan represif, tapi mereka melakukan pengerusakan di gedung DPRD Kabupaten Karawang. Ada beberapa orang kami amankan, sampai saat sekarang saya belum bisa tahu jumlahnya berapa. Tak hanya menggelar demo di lapangan, mahasiswa juga melakukan perlawanan lewat Mahkamah Konstitusi. 7 mahasiswa Universitas Indonesia mengajukan uji formil atas Undang-Undang TNI yang baru disahkan pemerintah pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Permohonan diajukan oleh Muhammad Alif Ramadan, Namo Radiarta Siahaan, Kelvin Oktariano, M. Nurobi Fatih, Nicholas Indra Siril Kataren, Muhammad Syadad Sumarta Dinata, dan R. Yuniar A. Alpandi. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI untuk menahan diri. Puan menyebut isi Undang-Undang TNI sudah bisa diakses di website resmi DPR RI. Puan meminta masyarakat membaca secara utuh dokumen final Undang-Undang TNI. Puan mempersilahkan masyarakat yang sudah membaca dokumen untuk protes jika merasa tidak sepakat. Pertama, ini baru selesai disahkan, kemudian penomorannya pun baru selesai dinomerin. Jadi tolong baca dahulu secara baik-baik isinya, apakah kemudian isinya itu ada yang tidak sesuai, apakah isinya itu kemudian ada yang mencurigakan, apakah isinya itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau kemarin yang beredar itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan apa yang sudah diputuskan itu memang tidak sesuai diharapkan, barulah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian memang harus diprotes. Namun kalau kemudian belum baca, tolong baca dahulu. Aksi penolakan Undang-Undang TNI belum berhenti. Jelang akhir pekan ini, aksi masih akan terus berlanjut. Tim Liputan Kompas TV.